Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video ketiga dari materi tentang pengaturan dokumen 1. Pada video sebelumnya saya menjelaskan mengenai pembuat tabulasi melalui ruler atau penggaris yang ada di sini. Nah, pada video ini saya akan coba jelaskan mengenai membuat tabulasi melalui ribbon home yang terdapat dalam grup paragraf ini. Nah, saya juga akan jelaskan sekaligus, jadi pemanfaatan tabulasi itu pada pembuatan daftar isi. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih membuat daftar isi dengan titik-titiknya itu diketik manual gitu ya. Nah, saya harap setelah mengerti tentang materi ini, teman-teman bisa membuat daftar isi dengan titik-titiknya tidak manual lagi. Jadi kita bisa manfaatkan tabulasi. Nah, caranya teman-teman siapkan dulu dokumen daftar isinya. Misalnya ini punya saya sudah jadi seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa sorot atau blok dari bab 1 sini sampai kesimpulan. Perhatikan sorotnya harus berakhir di huruf N-nya. Setelah huruf N, bukan yang lebih seperti ini ya. Ini agak keliru, jadi berhenti di sini, pas seperti ini. Nah, sorotnya seperti itu. Nah, setelah disorot, di ribbon home, di grup paragraf, kita munculkan jendela paragraf. Nah, diklik di sini. Nah, kemudian di paling bawah ini ada kolom tulisannya tabs, kita klik. Nah, muncul jendela tabs. Nah, untuk di sini kita disuruh ngisi tab stop position. Nah, maksudnya ketika kita pencet tabnya itu akan berhenti di mana gitu maksudnya. Oke, kita bikin 2 pemberhentian untuk tab stop position. Nah, pemberhentian pertama ketika saya tab, saya mau dia berhenti di angka 14 cm di ruler ya. Seperti ini. Kemudian alignment-nya saya tetap left, leader-nya. Nah, leader ini fungsinya ketika saya tab akan muncul apa gitu. Kalau non, ya nggak ada muncul apa-apa. Kalau saya pilih 2, ketika saya pencet tab di keyboard, nanti akan muncul titik-titik. Kalau 3 berarti garis putus-putus ini, kalau yang 4 ini yang underline seperti itu. Ini saya pilih 2 dulu. Nah, kemudian karena saya mau membuat 2 pemberhentian untuk tab stop position, setelah yang pertama selesai, saya klik set dulu. Nah, jadi sudah muncul tab stop position yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk menuliskan nomor halamannya nih, saya pilih 15 cm. Alignment-nya tetap left, leader-nya saya pilih non. Nah, jadi ketika saya tap satu kali lagi, itu dia tidak muncul apa-apa atau kosongan aja. Kalau sudah, pencet atau klik set. Nah, jadi kita sudah punya 2 tab stop position. Ada yang 14 cm, ada yang 15 cm. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat di ruler, ini ada 2 step stop position yang sudah kita setting tadi. Nah, cara mengerjakan daftar isi dengan memanfaatkan tabulasi tadi, misalnya nih kita mau ngisi halaman untuk bab 1 pendahuluan. Kita letakkan kursor di sini, kemudian di keyboard pencet tab 1 kali. Nah, dia berhenti di 14 sesuai yang sudah kita setting tadi. Kemudian mau ngisi halamannya, kita tab 1 kali lagi. Nah, ini halaman 1 misalnya. Kemudian latar belakang kita tab lagi, di keyboard pencet tab, tab, tab 2. Kemudian yang bawah pencet tab di keyboard, tab, tab 3. Dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi jangan lupa caranya disorot terlebih dahulu, kemudian buka jendela paragrafnya. Di bagian bawah ada tabs, diklik. Nah, tinggal kita atur tab stop position. Kalau mau pakai titik-titik, silakan di
isi atau dipilih yang titik-titik ini. Seperti itu. Kemudian pilih set dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di halaman 25. Kalau yang ini mengenai membuat daftar isi menggunakan perintah tabulasi ya. Selanjutnya, kita juga bisa membuat daftar isi dengan table of content. Nah, caranya, syarat utama yang harus dipenuhi ketika teman-teman mau membuat daftar isi menggunakan perintah table of content, teman-teman harus sudah menyelesaikan teks atau dokumen atau pekerjaan teman-teman. Jadi misalnya kalau lagi bikin makalah, ya makalahnya udah selesai, udah kelar sampai akhir seperti itu. Tetapi kalau teman-teman mau buat daftar isi di awal, maka teman-teman nggak perlu punya dokumen dulu. Teman-teman bisa ngetik seperti ini aja, terus bisa manfaatkan tabulasi tadi. Tapi kalau mau menggunakan table of content, dokumennya harus sudah jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba buat daftar isi menggunakan table of content. Nah, di sini teman-teman nanti bisa juga latihan sesuai instruksi yang ada di modul halaman 25 sampai 26 itu. Saya akan jelaskan secara singkat aja. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan style di sini yang ada di ribbon home. Nah, caranya gimana? Misalnya nih yang bab 1 saya sorot dulu seperti ini. Kemudian stylenya saya kasih heading 1. Nah, kemudian latar belakangnya saya kasih heading 2. Nah, jadi untuk semua judul bab saya kasih heading 1. Kemudian untuk semua sub judul bab saya kasih heading 2. Nah, seperti ini, heading 2. Oke, karena dia di bawahnya judul bab ya. Ini juga saya kasih heading 2. Nah, sudah kelar seperti ini. Selanjutnya, misalnya anggaplah sudah selesai ya teman-teman mengaplikasikan heading 1, heading 2 ke tulisan teman-teman. Selanjutnya teman-teman mau buat daftar isinya. Anggaplah ini sudah di halaman awal ya, teman-teman buat daftar isi. Teman-teman tinggal arahin kursornya ke ribbon references. Di sini ada table of content. Nah, tinggal teman-teman pilih style table of content atau style daftar isi yang teman-teman mau. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, dia langsung muncul. Tinggal teman-teman setting contents ini diganti jadi daftar isi dan lain sebagainya. Halamannya pun akan langsung menyesuaikan gitu. Misalnya kalau latar belakang ini ada di halaman 5, dia langsung muncul angka 5 tanpa perlu teman-teman bolak-balik lihat seperti itu. Beda dengan kalau teman-teman membuat daftar isi dengan cara tabulasi. Nah, teman-teman harus bolak-balik lihat, oh latar belakang ini halaman berapa, rumusannya halaman berapa, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ada dua cara buat daftar isi, bisa menggunakan tabulasi atau menggunakan table of content dengan memanfaatkan style yang ada di sini. Seperti itu. Selanjutnya kita pindah ke materi ke-10, yaitu membuat kutipan dan daftar pustaka. Nah, biasanya kalau kita lagi ngetik skripsi atau makalah, nah kita kan pasti mengutip pendapat orang atau mengutip tulisan orang seperti itu. Nah, kita bisa memasukkan kutipan itu karena di Microsoft Office 2016 ini memberikan fasilitas untuk mempermudah penulisan kutipan dan daftar pustaka. Caranya seperti ini. Misalnya anggaplah ini merupakan pendapat orang ya, 3 paragraf ini merupakan pendapat orang. Jadi setelah kita kutip pendapat orang, kita mau masukkan referensinya, ya kan, memasukkan kutipannya. Kita klik di ribbon references, kemudian di bagian citation and bibliography, ini ada insert citation, kita klik.
Kemudian kita pilih add new source. Nah, nanti akan muncul jendela create source. Nah, sekarang ada beberapa kolom yang perlu kita isi. Di sini ada type of source, jadi jenis sumber teman-teman yang teman-teman kutip. Nah, misalnya saya pilih ini ada banyak ya, ada book section, jurnal artikel, report, dan lain sebagainya. Saya pilih yang book misalnya. Author ini adalah siapa penulisnya. Kalau teman-teman bingung, di bawah ini ada contohnya, ada example, ada Kramer, James D. Nah, ada Chen, Jackie, seperti itu. Jadi misalnya penulisnya adalah Supomo. Saya ketik Supomo di sini. Judulnya adalah Pancasila. Nah, title bukunya ya maksudnya. Kemudian buku ini terbit tahun berapa? 2010 misalnya. Diterbitkan di kota mana? Jakarta. Publishernya, jadi penerbitnya siapa? Saya isi misalnya Erlangga. Kemudian mungkin buku ini edisi pertama. Nah, seperti ini cukup. Kalau sudah kita klik OK. Nah, langsung muncul Supomo 2010. Kalau teman-teman mau edit, misalnya, oh salah bukan 2010. Nah, teman-teman bisa aktifin Supomo ini, nanti ada muncul kotak gitu. Teman-teman klik panah bawahnya, terus pilih Edit Source. Nah, nanti muncul lagi kotaknya yang seperti tadi, terus tinggal teman-teman ganti sesuai kebutuhan. Seperti itu. Terus misal mau tambahin lagi yang bawah, nih ada pendapat lagi dari orang. Caranya sama, teman-teman buka di ribbon references, terus pilih insert citation, terus pilih add new source. Nah, terus misalnya saya pilih jurnal artikel, dia berupa jurnal. Autornya misalnya Soekarno. Nah, judul jurnalnya adalah Pancasila Jati Diri Bangsa. Nah, jurnal name-nya misalnya Jurnal Ilmu Pendidikan. Nah, terus tahun berapa jurnal ini diterbitkan? 2011. Halaman jurnalnya misalnya halaman 11 sampai 32. Volume jurnalnya misalnya volume 2. Kalau isu ini teman-teman bisa isi sesuai keterangan yang ada di jurnal. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa oke. Nah, muncul Soekarno. Terus pas pindah ke paragraf 3, ternyata ini sumbernya sama dari Supomo juga yang buku pertama tadi. Nah, teman-teman nggak perlu bikin lagi, cukup balik lagi ke insert citation. Nah, ini sudah ada Supomo, teman-teman tinggal klik lagi. Nah, beres. Sudah. Seperti itu cara membuat kutipan. Nah, jadi ketika pada akhirnya tulisan teman-teman sudah selesai, lalu teman-teman mau buat daftar pustakanya, nggak perlu lagi bolak-balik buat lihat, oh tadi saya ngutip pendapat siapa aja, nggak perlu. Karena tadi kita sudah memanfaatkan citation, pas mau bikin daftar pustaka, caranya teman-teman tinggal klik di ribbon references. Nah, di bagian citation and bibliography, di sini ada bibliografi. Teman-teman klik, terus tinggal pilih jenis daftar pustaka yang teman-teman mau. Misalnya saya pilih yang pertama. Nah, langsung muncul seperti ini. Jadi sudah muncul daftar pustakanya langsung otomatis kayak gitu. Nah, selebihnya teman-teman bisa baca lagi di modul sesuai materi hari ini, yaitu pengaturan dokumen 3. Semoga video ini membantu teman-teman dalam belajar dan mengerjakan tugas praktik dan evaluasi yang akan teman-teman akses jam 3 sore nanti. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.